untuk saudara-saudara sekalian. Dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mau menolong kita sekalian. Bila engkau sudah buat kesalahan, perlu waktu pemulihan. Sampai seperti Petrus misalnya. Tuhan Yesus mau memulihkan dia di mana? Di Kapernaum. Tempat dia dipanggil dulu mula-mula. Artinya ketika dia menyangkal Yesus, dia sudah sampai kepada titik nol. Sama dengan gitu kita sekalian, orang percaya, anak-anak Tuhan. Jadi mari mulai lagi dari nol, melangkah setapak demi setapak untuk dipulihkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa supaya semua pemirsa rendah hati, semua jemaat kami rendah hati. Kalau sudah buat kesalahan, mau mulai lagi dari anak tangga paling bawah untuk menapak lagi ke atas. Dan berhati-hati dalam hidup kami supaya kami tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 44 dan 45. Bilangan 14 ayat 44 dan 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Amin. Saudara sekalian, baru beberapa
jam yang lalu mereka berontak kepada Musa, melawan Kaleb dan Yosua, mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang di tanah perjanjian Kanaan. Sesudah itu, sesudah ditegur oleh Musa dengan keras, katakan dimarahi oleh Musa lah, katakan demikian, dan kemudian mereka merasa dirinya sudah menyesal, dan sekarang dalam waktu hanya berapa jam saja mereka mau balik maju menyerang orang Kanaan dan orang Amalek. Dan ternyata kemudian saudara sekalian, ayat 45 tadi mengatakan bahwa turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma, kalah secara memalukan. Apa pesan firman Tuhan di sini? Tadi saya sudah katakan tentang Petrus. Dia sudah menyangkal Yesus. Nah, 2 minggu yang lalu dia baru menyangkal Yesus, sebelum Yesus disalibkan di Taman Getsemani. Ya, menyangkal Yesus ketika dia di halaman, waktu Yesus baru tangkap di Taman Getsemani, di halaman rumah imam besar. Dia sudah menangis, saudara sekalian, menangis terseduh-seduh, menyesali diri. Tapi itu tidak sama dengan bertobat. Tapi dia harus dipulihkan oleh Tuhan di tempat dia, di mana di pantai Danau Galilea dia dulu dipanggil. Artinya, bila sudah melakukan kesalahan yang fatal, maka engkau sudah mundur sampai ke titik nol lagi. Dari sana engkau harus mulai lagi, saudara sekalian, menapak kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya sudah katakan tadi, saudara harus mulai dari anak tangga paling bawah lagi. Oleh karena itu, pesan nomor 1 ialah jangan sampai saudara mengatakan di sini bahwa Musa mau bunuh mereka, biar mereka mati di padang gurun. Musa sudah dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa itu, umat Tuhan itu, kepada tanah perjanjian. Mereka tuduh mau bunuh mereka. Kesalahan yang fatal kan? Jadi mereka tidak menghormati, tidak berterima kasih kepada Musa yang sudah bawa mereka keluar. Hanya gara-gara omong kosong atau intimidasi dari 10 pengintai itu. Tetapi ketika mereka sudah merasa, hati-hati dia kata ini, merasa bertobat, mereka nekat katanya. Ini Alkitab yang bilang loh. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu. Nekat. Iman tidak sama dengan nekat. Dengar baik apa yang saya katakan. Iman tidak sama dengan nekat. Iman itu artinya sudah percaya sungguh-sungguh, bertindak bersama dengan Tuhan, dan engkau akan mengalami kemenangan dan mujizat daripada Tuhan. Tetapi ini katakanlah modal nekat. Itu yang membuat mereka kemudian tercerai-berai habis oleh musuh. Memalukan. Itu sebabnya mengapa sama seperti murid Nabi yang 50 orang itu, Nabi Elisa sudah bilang mereka jangan pergi. Maka pergilah mereka, nekat pergi 3 hari 3 malam cari Nabi Elia, tidak ketemu. Pulang malu kan? Begitu juga hidup kita ini. Tolong kita ikut kata firman Tuhan, sungguh-sungguh kata firman Tuhan, ikut apa yang dia katakan, tidak pernah melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan dan oleh hambanya. Maka kita akan mengalami kehidupan yang berkemenangan dari hari ke sehari, semakin meningkat sampai di puncak. Itu yang harus saudara ingat. Berikut, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Orang-orang yang nekat itu satu pun tidak ada yang masuk ke tanah perjanjian. Karena mereka bilang apa? Mereka bilang, nanti anak-anak cucu kamilah yang akan menjadi korban, menjadi tawanan orang-orang di Kanaan. Dan Musa katakan, iya.
anak-anak kamu yang kamu sudah sumpahi, sudah ucapkan kata-kata kutuk, itulah nanti akan masuk Kanaan. Betul. Lebih dari 1 juta orang. Saudara sekalian, umat Tuhan habis mati di padang gurun hanya karena ucapan dan menerima kata-kata negatif. Oleh sebab itu pesannya hari ini, jangan percaya kepada gosip, jangan percaya kepada berita hoax ya, yang berseliweran di media sosial. Bukan saya katakan tidak boleh lihat media sosial, saya juga menyampaikan firman Tuhan lihat media sosial, tetapi berhati-hati dengan hal yang negatif yang dapat meruntuhkan iman saudara sekalian. Mari belajar dari hal tersebut dan pengalaman orang Israel di sini. Hidup kita tidak boleh nekat, tapi hidup kita itu ialah berdasarkan firman Tuhan kita melangkah, berdasarkan firman Tuhan kita maju, berdasarkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan kita pasti akan sampai ke tujuan dengan selamat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong kami jangan, Tuhan, tolong kami semua jangan sampai kami berjalan maju, berusaha bekerja, melakukan segala sesuatu dengan bermodalkan modal nekat. Tapi kami mau hidup dengan iman dan kesungguhan hati mengikut Tuhan dan hidup berdasarkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.